Oh, berarti 15 juta. sekarang yang saya tanya, berapa sih biaya mesin ini? Lumayan, Pak. Lumayan nih kira-kira berapa? Murah nih. Enggak, karena saya kan punya anggaran pokok-pokok pikiran. Terima kasih, semoga jadi anggota DPRD yang terus menjadi inspirasi warganya. Dicintai dan Amin. mencintai warganya. Amin. Mencintai dan dicintai warganya. Jadi harus mencintai dulu, jangan dicintai dulu. Salam buat masyarakat Jambi, saya sering ke sana. Jaga alam, jaga lingkungannya, karena itu tempat kita asal dan tempat kita kembali. Ivan Wirata Channel, ya terus ya, semoga terus menjadi channel yang menginspirasi warganya. Oke, terima kasih ya. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Jambi dengan Pak Ivan. Beliau ikut support pesantren Darul Ihsan. Jangan lupa tonton channel beliau, Ivan Wirata Channel. Jangan lupa support pembangunan pesantren Darul Ihsan Jambi. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat masyarakat Kabupaten Purwakarta dan juga tidak lupa Kabupaten Muara Jambi dan Jambi pada umumnya. Jadi hari ini menindaklanjut, malam tadi ketemu dengan KDM dan karena ketingkat kesibukan KDM. Sebenarnya saya pengen ke KDM untuk pengen diajak jalan-jalan di Purwakarta. Biarkan yang antar jalan-jalannya saya. Jadi karena kesibukan KDM dalam reses bagi tugas, akhirnya diperintah oleh beliau seorang pencinta kebersihan nih, pengusaha yang hari ini mendampingi, menemani saya. Tidak boleh dibilang gaet. Memang beliau seorang pengusaha besar, namanya Kang Zen. Om aja, Om. Om kan. 50 tahun. Oh, saya merasa di atas om lagi. Opa. Jadi kelihatan muda om aja. Jadi tadi bicara pusat daur ulang PDU ya. PDU. Ya Om ya. Ya. PDU ini salah satu pusat daur ulang sampah. Karena biasanya kita yang tahu cuman TPA, tempat pembuangan sampah akhir. Nah, sekarang kalau salah satu KDM artinya sesuatu hal yang baru ya. Penggagas ya. Betul. Nah, membuat pusat daur ulang sampah yang ada di Purwakarta. Karena kita lihat hari-harinya KDM itu tidak pernah bisa melihat sampah. Betul. Sampah itu cuma dibakar, ya kan? Betul. Ditimbun. Bukan begitu, tapi diuraikan mendatangkan duit. Begitu enggak, Om? Betul. Nah, makanya untuk itu sebelum saya nyampe ke lokasi, saya juga pengen pengantar dari Om lah. Kira-kira saya datang nanti, kira-kira ada sesuatu hal yang sangat signifikan yang tidak pernah saya tahu ada di Purwakarta. Bagaimana tuh Om? Sih sebenarnya sederhana ya, itu bisa dilakukan oleh semua orang sebenarnya. Dan gagasan-gagasan Kang Deddy itu kan bukan gagasan-gagasan yang sulit. Sebenarnya gagasan yang mudah. Tapi persoalannya mau nggak melaksanakan gagasan itu. Kan? Model sampah kan sebenarnya persoalan sederhana. Persoalan sederhana sebenarnya, tapi dibikin sulit karena nggak ada yang mau sulitnya. Karena nggak ada yang peduli, sehingga menjadi sulit. Padahal kan sederhana, sampah dipungut, dibersihkan, diangkut. Tidak hanya sekedar dibuang, tapi bagaimana ketika sudah diangkut itu diolah. Karena kalau dibuang itu kan namanya juga buangan. Kan TPA namanya, jadi akhirnya tempat pembuangan air sampah ya wajar lah numpuk. Dan lama-lama penuh.
Kalau udah penuh harus pindah lagi, harus normalisasi lagi. Nah, tapi bagaimana caranya ketika diangkut itu langsung diolah? Bukannya seperti 3R itu, dak? Apa dong? Reduce, reuse, recycle. Iya, semacam itu. Wah, Ya, semacam itu. kan sampah itu harus diolah kan gitu loh. Diolah. Nah, tapi saya lihat waktu saya nginap di hotel, itu air minum itu tidak ada lagi yang pakai botol gitu loh di hotel. Iya. Itu salah satu mengurangi sampah kayak lihat. Bisa jadi. Ya. Iya. Makanya kami disiapkan untuk air minum mineral itu. Ya, di antara itu untuk pengurangan. Pengurangan ya. Itu salah satu ya. Iya, Itu salah satu aturan yang dibuat ya. Itu bukan, kalau yang itu bukan aturan tapi kesadaran. Oh. Kan sebenarnya yang paling penting itu membangun kesadarannya, bukan membuat aturannya. Buat aturan kalau orangnya nggak sadar-sadar ya percuma. Gitu. Aturan regulasinya nggak dibikin kalau orang menyadari bahwa sampah itu harus diolah dan itu tidak memperbanyak sampah, ya pasti jalan. Ya walaupun di samping itu aturan tuh perlu, tapi kan dari dulu bangsa kita ini selalu membuat aturan, terus aturan gitu. Tapi bagaimana menjalankan aturan ini menyadarkan untuk orang melaksanakan aturan itu yang sebenarnya itu. Jadi yang kita lihat ini sederhana sebenarnya, Bang. Sederhana karena hanya butuh kemauan kreativitas doang. Itu perlu juga peran serta masyarakat ya. Ya, betul. Itu bagaimana cara KDM? Kan ini rame ini. Ya. Sampah katanya, saya kan baca literatur juga ya di media yang ada di linknya Purwakarta. Katanya dulu sampah ini sangat kiri, sorry. di sini sangat banyak gitu loh. Dengan gayanya KDM bisa hampir menghilangkan lah nanti sampah-sampah. Ini bagaimana mensosialisasi supaya peran serta masyarakat ini juga maksimal, gimana? Nah, dia memberi contoh. Dia memberi contoh. Dimulai dari lingkungan hidup, rumah dia yang bersih, rumah dinas dia yang bersih, Pemda bersih. Udah pernah lihat tuh Pemda Purwakarta? Udah pernah berkunjung? Belum. Besok tuh kan pasti berkunjung di situ. Lihat coba itu Pemda Purwakarta. Mulai dari situ, jadi masyarakat melihat, oh iya ya bersih itu indah, bersih itu sehat. Kita udah sampai ke pusat daur ulang Kahuripan yang digagas oleh Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum. Di on aja, belum di on. Kerjalah. Saya ini dari Jambi, Jambi. Waduh, dari Jambi. Ya, tadi malam direkom oleh KDM untuk melihat pusat daur ulang yang dikerjakan oleh mahasiswa-mahasiswa, benar? Dan pemuda. Jadi kita mau berbagi ilmu, mau menanyakan supaya kalau memang sangat efektif. Nah, ini ketua pusat daur ulangnya. Nah, ini Pak Ketua. Ini mahasiswa Unpas. Masyarakat Jambi. Ini mahasiswa Unpas selaku Ketua Pusat Daur Ulang. Gagasan KDM. Ya, kita mau coba praktik lapangan. Betul. Kalau efektif kita bawa ke Jambi. Setuju? Ini anggota DPR dari Provinsi Jambi, wakil ketua fraksi. Siap. Ke sini pergi belajar. Dengan Om Zen ini. Nah, jadi gimana? Awalnya kok tertarik idenya KDM masuk ke pemikiran mahasiswa untuk bagaimana sampah ini bisa dimanfaatkan, begitu kan? Ya. Nah, awalnya seperti apa? Tolong diceritain. Awalnya kan emang kebanyakan juga dari fenomena juga yang terjadi gitu kan, mahasiswa khususnya anak muda itu kurang peduli akannya pengelolaan sampah gitu. Kurang peduli akan bahwa sampah itu memiliki nilai lebih gitu. Kan? Kebetulan Purwakarta pun belum banyak yang mengelola sampah. Akhirnya saya sama Pak Ridwan didampingi menggagas lah gitu. Iya. Menggagas awalnya untuk kita coba dikelola sampah ini, Pak. Jadi kebetulan ada PDU yang digagas oleh Kang Deddy. Juga ada PDU ini yang digagas oleh Kang Deddy Mulyadi gitu. Artinya bermitra. Iya. Nah, sekarang bagaimana cara kerjanya?
Nah, bisa dilihat di sana. Sambil Ini kelihatannya sampahnya tidak, katanya ada pilah, ada pilih. Ini komplit nih, semua sampah numpuk di sini. Ya, ini sampah majemuk, jadi semuanya sayuran, plastik, botol, itu disatuin di sini. Nanti kita di dalam ada pemilahan. ada mesinnya. Ya, Ada jadi mesinnya, gitu. jadi ini didatangkan dari mana yang bawa ke sini? Ini pasar. Pasar. Ada mobil Mobil. bebas, mereka dari pasar bawa ke sini. Sini. Iya, dibawa ke sini, diantar ke sini. Kita nunggu aja. Iya. Nah, makanya kita tahapan ini penumpukan ya. Iya. Nah, kita lihat bagaimana pengolahannya di dalam kan gitu kan? Yuk. Ya. Oh, silakan. Kalau kita masuk ke sini, Mas. Ya, Masuk ke sini. Ini pemilahan awal. ya, Jadi pemilahan awal, saya benda-benda keras kayak misalkan kelapa atau apa, ya, kayak ranting, botol kaca, botol apa tidak masuk ke mesin. ya, ya, ya. Tidak masuk ke mesin. Jadi yang masuk ke mesin hanya plastik sama sampah organik. Yang masuk ke mesin, Yang masuk ke mesin itu sama plastik, sayuran, sayuran, organik. organik. Nah, kalau yang botol-botol itu, Yang botol-botol itu kita pisahin. Kita pisah. Kita ambil di pemilahan awal. iya. Pemilahan awal. Nah, kemudian, Nanti yang organik itu keluar jadi bubur, Pak. nah coba. Bubur sampah. Ini hasil bubur sampahnya. Oh, Ini dari sampah plastik ring. pemilahan sampah yang plastik-plastik dikeluarin. Ya, Ini yang sayuran apa? sayuran organik. 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 Nah, dijadikan bubur. Bubur sampah. Inilah. Ya, Nah, ini bubur sampahnya. Nah, kemudian bubur sampah ini dipilih dimasukkan apa nih? Ini kita nanti taruh ke tempat penyimpanan. Oh. Setelah kita masukin ke karung, kita simpan. Gitu. Oh, ini habis ini dibawa ke karung. Iya, dikarungin, kita simpan di penyimpanan. Nah, di karung itu berapa lama penyimpanan? Penyimpanan ini kan masih barang mentah, Pak. Ya. Turunannya itu bisa jadi pupuk. Oh, gitu. Pengomposan. Pengomposan, lalu juga kita jadi pakan. Ini pakan maggot ini. Pakan Oh, Wareg sapi, maggot bebek. itu. Jadi inilah yang menjadi bahan baku maggot. Iya, Pakan. Pakan langsung. Ya, diurai lagi oleh maggot. Oh, diurai lagi maggot. Sisa penguraiannya jadi Penguraiannya. pupuk. Berarti kerjanya nggak sulit ya? Nggak sulit, Cuman sederhana. cuman mesin ini aja ya? Iya. Sederhana. Tinggal maunya aja sebenarnya. Cuman jarang ada orang mau. Ini kira-kira berapa kapasitas sampah yang per hari dapat untuk dibuat jadi bubur ini? Kalau sampah masuk kan kita 3 pasar, Pak. Ya. 3 pasar, 1 dump truck, perkiraan 8 kubik. 8 kubik, 8 kali 3 kubik, 24 kubik. 24 Berarti jadi 10 ton. jadi 10 ton. 10 ton Per hari bubur per hari. sampah. Nah, kalau 10 ton bubur itu untuk menjadi tadi kan bisa diurai Maggot. nih, maggot. Itu berapa perkiraan 4 untuk berarti ya, Pak Hah? Ridwan. Berarti kan 1 banding 3. 1 banding 3. Nah, jadi satu apa? 1 kilo maggot, pakannya 3 kilo sampah. Nah, berarti dapat berapa? Kalau 1 ton maggot, Nah. berarti 3 ton kan? Nah, 1 ton tuh yang diambil itu oleh apa aja tuh? Peternak burung atau apa aja biasanya? Gimana, Pak? Magotnya. Nah. Maggotnya macam-macam. Bisa Turunannya dari- masih banyak juga. masih banyak turunan. Nanti kalau maggot itu bisa diambil minyak maggotnya. Nah, Itu kualitas ekspor misalnya ke Singapura, membutuhkan Vietnam, India membutuhkan minyak maggot. Kalau maggot kering kayak Korea, ke Belanda juga karena dia itu suplemen kalau di Korea itu. Selain protein, karena kandungan protein si maggot ini 4 kali lipat dari protein daging. Makanya katanya atlet di Korea itu suplemennya salah satunya maggot kering yang udah dikeringkan. Tapi kalau di Indonesia itu kebanyakan sebagai pakan alternatif. Karena kaya protein daripada pakan Pakan dari ikan. ikan. Pakan burung. makan burung kan? Pakan ikan. Nah, Lele. itu yang maggot, yang yang satu itu maggot kan satu kan? Iya. Yang satu lagi 3 atau apa tadi? Bubur sampah. Bubur sampah itu dijadikan Sisanya jadi pupuk. itu pupuk. Pupuk. Rata-rata pupuk apa tuh? Jadi pupuk organik nanti. Organik. Oh, jadi semua tumbuhan. Dan kebetulan Indonesia itu diminta oleh beberapa negara luar. Sebenarnya ini ada peluang. Sebenarnya jangankan keluar di Indonesia sendiri, di kita sendiri kan pertaniannya belum semuanya organik. Kadang pupuk kita lagi langka, ini dibutuhkan. Cuman ya kalau dari bubur sampah menuju pupuk tersebut ya butuh proses lah. Makanya butuh kita di maggot, butuh lagi penyesuaian lagi nanti beberapa hari untuk menjadi pupuk gitu. Hebat ya, berarti jadi cukup sama maggot diurai jadi kompos ya. Iya. Satu hari lagi jadi. Makanya saya bilang 10 ton itu loh
Jadi kalau umpama sekian pasar yang ada di Jambi, kan saya udah bisa ngitung. Pasar ini berapa ton? Diolah kan udah kelihatan. Maggot sekian untuk organik, pupuk organik sekian, udah kelihatan. Betul. Saya nggak menyangka tuh secepat ini prosesnya. Kalau maggot 1 ton, harga 1 kilonya 5.000. 5.000. Berarti 5 juta. 5 juta. Kalau sehari 3 ton. Oh, berarti 15 juta. Sekarang yang saya tanya, berapa sih biaya mesin ini? Lumayan ini kira berapa? Murah ini. Enggak, karena saya kan punya anggaran pokok-pokok pikiran. Iya. Di DPR, aspirasi. Itu Ini kita kalau berapa? nggak salah 59 juta cuman satunya itu. 59 juta. Nanti kita Satunya. Nah, nanti itu ya. plastiknya dipisah, nanti dipres. Nah, sekarang yang pemisah plastik lagi coba. Nah, ya. Ini yang tadi 3:1 dah, ya. Nah, sekarang lagi yang plastik. Yang mana nih? Coba. Dipilah. Ini plastik tuh. Keluar sini plastik ada jalur lagi. Plastik nanti kita naikin conveyor, itu nanti kita pilih kresek semua, putihan kemasan semua gitu. Dari situ nanti kita press di sini, Pak. Dan laku lagi jadi duit. Ini sama orang dibuang. Ya, sekarang setelah dipres mana jadinya? Ini, Pak. Ini yang setelah dipres. Ini nanti ada yang ngambil ini. Ini aqua, botol-botol yang sudah dipres, ini plastik-plastik yang sudah dipres. Nah, ini dijualnya siapa sih yang belinya coba? Ada pengumpulnya, Pak. Pengumpul. Pabrik-pabrik. Yang semestinya. Daur ulang, sistem daur ulang lagi nih. Ya, yang semestinya si plastik sama karet itu kalau kita punya mesin pirolisis ini jadi bioenergi, jadi solar. Oh, jadi solar. Cuman kita belum punya mesinnya, jadi dikeluarkan plastiknya. Jangka pendeknya dikeluarkan dulu. Jangka panjang dah siap mesin. Pirolisis. Oh, waduh. Kapannya solarnya dibeli sama saya buat tapi harganya harga sahabat dong. Ya kan? Karena ada supply, ada apa kan? Demand. Demand kan? Nah, itu yang penting kan. Waduh, sangat terharu dan sangat apresiasi. Dan ini ahli maggot, Pak nih. Jurig maggot nih, ahli maggot. Maggot ya? Jadi dia mulai penetasan yang belum saya pertanyakan, kira-kira berapa sih omsetnya per hari ini? Berupa rupiah atau dolar? Hitungnya sampah aja per hari, jadi sampahnya 5 ton. Yang 10 ton tadi jadi berapa sih rupiahnya? Kalau di rupiahnya juga banyak ininya lah perhitungan. Yang penting jelas kemarin saya laporan juga, kita itu sebulan terakhir dengan berbagai kendala lah kemarin ya. 1 bulan terakhir kita udah 100 ton mengurai sampah, mengelola sampah. Kalau dirupiahkan ya 100 ton kali berapa juga udah ketahuan. Coba saya hitung berapa itu. Enggak, bukan gini. Otaknya udah langsung, wah ini emas nih, ini emas. Bukan, Pak. Kalau kita mengajak, mensosialisasikan untuk membawa ke Jambi, yang pertama dihitungnya berapa sih untungnya gitu loh. Itu benar. Ya betul tak? Iya. Padahal kan kita bicara kamu nih duit-duit aja cerita, tapi memang rangsangan reward itu sangat penting. Betul. Nah kan gitu kan? Nah makanya untuk itu saya kan kalau bisa tahu dulu nih. Tadi modal mesin, tadi kan sekitar 60 juta. Kalau pokok pikiran saya melalui bantuan DPR bisa tuh. Nah kan itu satu, ya. Nah kemudian ini. Nah ini mesin yang lain. Ya. Artinya berapa orang kumpul dapil nih selesai satu. Kan gitu. Nah, tinggal saya manggil mahasiswa, yuk. Mana? Mahasiswa. Apalagi ke pecinta KDM ini kan sangat luar biasa. Artinya yang pecinta KDM, kalau mau cinta dengan KDM, yuk kita sama-sama mengolah sampah. Betul kan? Betul. Pusat daur ulang. Nah, itu. Nah, jadi cuman itu belum dapat jawab kita tadi yang berapa hitungannya tuh ya. Dia di belakang kamera. Jadi yang jelas dipinta zakat dia. 2,5% biar zakat. Yang jadi minyak dibeli beliau. Jadi kira-kira 100 ton per bulan kita udah bisa memilah sampah. Laporan terakhir. Kapan terakhir? Per tanggal 24
Desember kemarin. Per bulan? Per bulannya kita sudah mengelola 100 ton lebih. Itu berapa pasar? Banyak sih Pak, 3 pasar. 3 pasar. Ada yang lain. Ada yang lain. Beberapa desa yang masuk. Ada beberapa desa yang masuk kita juga. Dan bayangkan kalau misalnya itu 100 ton itu 3 pasar. Kalau beberapa pasar misalnya 1 bulan 200 ton, berarti sudah mengurangi buang sampah ke TPA 200 ton dalam 1 bulan. Bayangkan, mengurangi penumpukan. Yang oleh orang lain dibuang, ini diambil. Jadi ini lebih efektif daripada 3R ya. Kalau 3R itu saya lihat udah berapa program pemerintah 3R itu. Sekarang hidup mati gitu loh. Nah di sini coba bagaimana? Coba saya mau gini, Bang Bos. Enggak, ini kita harus berani ya. Oleh PDU. Iya. Ini kan pusat daur ulang. Iya, pas. Terus ada TPS 3R. Iya. Nah, TPS 3R itu kerjasama sama PDU. Nah, di sini. Dikerjasamakan. Jadi pengolahannya, jadi yang diolah oleh TPS 3R bawah sini, di sana kan juga ada untuk budidaya magotnya. Iya. Jadi plasma di sana. Jadi kan 3R lah, reduce dulu lah. Pertama reduce yang kedua recycle, baru recycle. Iya. Kerjasama dengan PDU. Iya. Betul kan? Baru clear. Nah, kalau berdiri sendiri kacau nih. Agak berat. Betul. Jadi TPA artinya total di TPA itu seluruh Purwakarta itu berapa TPA sebenarnya? TPS 3R. TPS 3R. Dia TPA-nya tempat bumbang. Iya kan satu kan? Artinya kan seluruh Kabupaten Purwakarta kan? Iya, betul. Nah, itu berapa targetnya itu? Biasanya sampah. Sampah 700 ton. 700 ton. 700 kubik per hari. Nah, 7 kubik. 700 kubik per hari. Kan dulunya kan begitu. Setelah terbuatnya pusat daur ulang, itu berapa? Berapa persen? Berkurang. Nah, kalau sekarang kan PDU-nya baru 1 ya? Baru 1. Iya, jadi kuranginya baru paling beberapa persen aja. Baru beberapa persen. Dan kalau pengen itu semua 100%, PDU-nya pindah ke TPA. Habisin semua. Dan itu untuk jangka panjang. Tahun ke depan lah. PDU-nya Pindah ke TPA. oh dekat sana semua. Iya, jadi sampah yang di situ diolah semua, habis lah itu sampah. Jadi TPA bukan landfill lagi sistemnya. Nah, maka kalau landfill itu kan artinya buat cekung. Oh. Buang, timbun pakai tanah. Paling jadi kompos. Tapi komposnya kan sekitar situ aja. Kalau kita sering ngobrol itu berdiskusinya ya sebenarnya di TPA itu bisa di berbagai macam produk. Contoh kecilnya kan di kita, sampah dari organik, plastik bisa kita olah, bukan hanya dijual. Kayak tadi Pak Binjen bilang bisa jadi bioenergi atau jadi solar, minyak tanah, bensin di situ bisa. Bisa jadi RDF, jadi briket, ganti batu bara bisa. Terus misalnya yang residu dengan bantuan salah satu alat dia bisa menjadi abu, abunya bisa dibikin batako misalnya atau genteng. Itu bisa, punya paping blok atau bisa. Ya, yang nggak bisa itu bukan nggak bisa mengolahnya, nggak bisa itu belum kita aksinya. Sebenarnya itu kalau sampah itu kalau diolah dengan baik dan benar itu ya kalau saya pribadi ya bilang itu uang semua kalau di TPA. Bukan uang, Pak. Kena salah namanya LJD. Limbah jadi duit. Iya, betul. Nah, jadi ini saya lihat apa ya kerjasama antara PDU sama TPA ya tak? Sama TPS 3R inilah salah satu solusi menyelesaikan problem sampah. Betul. Tapi kita tidak biarkan TPA itu cuman menimbun sampah. Harus diolah oleh pusat daur ulang bersama TP3R. TPS 3R. Kan begitu? Ya, itu secara kesimpulannya. Benar, betul. Nah, baru bisa menciptakan, bisa menghasilkan PAD. Ah, itu. Benar. Terima kasih. Dan hemat itu pemerintah. Ini menjadi catatan bagi kami. Jadi masukan dan insya Allah kalau bisa dieksekusi. Betul. Di Jambi kan di begitu. Jambi. Nah, tapi kan bisa kan? Om bisa main ke sana. Itu sama mahasiswa-mahasiswa ini ya. bawa. Sekarang tak ada pertanyaan satu lagi. Bagaimana tugas yang paling berat tadi kan sumber daya manusianya.
untuk mengajak mahasiswa gitu loh, meyakinkan. Bagaimana triknya? Karena kita kan terbukti seorang mahasiswa Universitas Pasundan yang betul-betul dengan giatnya seorang KDM kan bisa membuat mitra dan banyak mahasiswa yang ikut. Nah, itu yang saya sampaikan kepada mahasiswa, masyarakat khususnya Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Jambi. Coba sampaikan betul. Artinya tidak ada dusta di antara kita. Bagilah ilmunya. Betul. Kalau punya ilmu 10, bagi kami 11. Coba sampaikan. Hah? Coba. Ya, paling untuk tahap awal kita sering-sering edukasi aja Pak mengenai pengelolaan sampah, manfaat dari sampah, terus pengaruh sampah buat ekonomi juga. Itu sering-sering kita edukasi. Pada akhirnya kan karena sering kita edukasi, karena sering kita kasih masukan, akhirnya mereka hatinya mulai terbawa gitu Pak, mulai terajak gitu. Oh kayaknya nih emang kita juga harus ikut terjun nih untuk menyelesaikan sampah juga kan. Selain menyelesaikan sampah untuk daerahnya sendiri, dia pun memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat sekitar gitu Pak. Salah satunya membuka lapangan pekerjaan yang emang agak besar gitu, lebih besar lagi lapangan pekerjaan jika emang terus berkembang gitu kan. Terus nilai harga dari produk-produknya pun jadi nilai ekonomi untuk daerah tersebut gitu Pak. Jadi untuk awal kita lebih sering lakukan edukasi aja dulu Pak untuk kepada para mahasiswa mengenai pengelolaan dan manfaat dari sampah ini gitu Pak. Itu paling. Ya, mudah-mudahan dengan adanya YouTube Ipan Wirata Channel dan Om Zen Channel, mudah-mudahan ditonton. Dan ini mungkin edukasi yang langsung pada yang melakukan, orang yang bersangkutan. Insya Allah Arai sama Aridwa. Itulah salah satu edukasi yang mudah-mudahan ya, yang bagi nonton ini langsung menimbul semangat baru. Ya. Betul. Karena kecintaan terhadap KDM berarti mereka ini cepat meniru gitu loh. Karena satu sisi nengok KDM sosial, nengok KDM peduli sampah, melihat KDM peduli terhadap mahasiswa, menciptakan lapangan pekerjaan, mereka kan salut dan kagum. Di saat mereka kagum itulah, yuk kalau mau kagum kita praktek gitu loh. Benar. Betul lah? Action. Itu yang benar kan? Betul. Soalnya sampah nggak bisa selesai dengan diskusi. Betul. Jadi Om Zen, betapa beruntungnya saya jalan-jalan ke Purwakarta, menambah suplemen, menambah ilmu. Mudah-mudahan menambah rezeki lah. Oke. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ipan Wirata selaku anggota DPRD Provinsi DPRD Provinsi Jambi yang telah menyempatkan datang ke Purwakarta, terutama ke tempat pusat daur ulang yang bertempat. Daur ulang apa? Kahuripan. Daur ulang Kahuripan di Ciwareng ini gitu. Untuk pesannya buat ya terkhusus mahasiswa yang ada di Jambi, pemuda masyarakat yang ada di Jambi, untuk lebih cinta lagi kepada lingkungannya gitu, lebih cinta lagi kepada lingkungan sekitar. Kita bantu olah sampahnya, kita ajak bareng-bareng untuk menyelesaikan masalah sampah ini. Ya kalau saya pribadi tambahnya begini aja, sampah itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, sampah bukan tanggung jawab sebuah dinas lingkungan hidup, bukan hanya istilahnya pemerintah itu semua tanggung jawabnya. Sampah itu tanggung jawab kita bersama, karena tanpa disadari kita pun ikut andil dalam menyampah tersebut. Tapi kan alangkah baiknya, alangkah bijaknya bila kita juga kelola dengan baik, akan menghasilkan salah satunya ya mungkin nilai ekonomi. Kalau kita berbicara ke edukasi ke masyarakat lain itu nilai ekonominya dahulu, karena biasanya dengan ada stimulus nilai ekonomi itu masyarakat akan tertarik. Ya di sini mudah-mudahan masyarakat dari Provinsi Jambi bukan menduplikasi lagi, mungkin bisa lebih daripada apa yang kita lakukan di sini. Mudah-mudahan lebih
lebih berhasil lagi dari apa yang sekarang kita lakukan di sini. Itu aja sih mungkin dari saya. Terima kasih. Artinya kami minta sharing ilmu ya. Nah, kalau nanti setelah edukasi ini dan saya juga selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Muaro Jambi akan mengarahkan fraksi Golkar yang ada di kabupaten untuk bisa berstudi banding ya ke Purwakarta bagaimana cara pengolahan sampah dari mulai TPA, mulai TPS 3R sampai ke pusat daur ulang. Bagaimana sinergitas ini? Inilah tugas saya selaku Ketua DPD Partai Golkar untuk menegaskan kepada fraksi saya untuk bisa subah ke sini. Itu salah satu yang menjadi output dan outcome-nya bagi masyarakat Provinsi Jambi, pada khususnya masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Mantap. PDU Kahuripan istimewa.